bilangin. Aduh Mbak, ya Allah. Udah saya bilangin nggak usah minum. Ini namanya barang haram. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Apa ini? Lihat. Apa tuh? Aduh. Mas, Aduh. Mas kenapa Mas? Aduh. Mas ya kok tangan lagi. Masa saya nggak bantu orang jatuh? Kasihan tapi Mbak. Mas, Aduh ya Allah. Mas, bangun Mas, bangun. Iya, Mas, sakit banget. bangun. Mas, Pusing enggak? Aduh. ya Allah siapa suruh mabuk langsung sini. Bangun. Aduh, Pak. Bangun. Ayo bangun. Apa ini juga? Bangun. Aduh, enak banget. Ya ampun. Aduh, rasanya duduknya ini milik aku. Ngapain kesini Mas? Kenapa? Bangun. Enggak kasihan apa Mbak? Kasihan tapi orang. Dah, Mas, Apa bu, mas? Aku ini bukan mas kamu kali. gak usah ngapain sih minum kayak gini? Udahlah, mau saya minum kan. Ini haram Mas. Haram. Tapi ini kan enak. Enak apanya kayak gitu? Udah, Mes ini minumannya. Nggak usah. Mas, ngapain sih duduk di sini? Mending pergi aja Mas. Enggak usah kayak gitu Mbak. Apa dia ini nggak lagi mabok, ngeganggu banget. Kasian. Ngapain diusir? Orang aja nggak pernah ngusir aku. Kan aku Masih duduk. ganggu banget di sini. Tapi aku duduk di sini, bukan duduk di sana. Tapi ganggu banget, mending pergi aja. Mas ngapain sih di sini? Udah Mbak, Ganggu banget, nggak mending usah Mbak. pergi aja. Kasian Masnya. Ngapain sih? Pergi aja Mas. Nggak usah. Mbak, kasian Baik Masnya banget sih, Mbak. Udah lagi mabuk Mas. Tapi kita sama-sama manusia, nggak usah kayak gitu. Nggak mestinya Mbak kalau dia mabuk kayak gitu. Tapi kasian loh Mbak. Pergi Mas ya. Pergi Mas ya. Nggak usah di sini Mas ya. Mbak jangan. Mas, apa sih enaknya mabuk itu Mas? Hah, apa sih enaknya mabuk itu? Enak itu membuat pikiran aku tenang. Di agama kita dilarang minuman kayak gitu Mas. Siapa yang bilang begitu? Ada di hadis. Masnya nggak pernah baca? Tapi aku nggak tahu. Udah sini minumannya Meh. Nggak usah kak. Aku beli mahal-mahal ini kak. Semahal apapun nggak boleh. Nggak minum kayak gitu Mas, itu barang haram itu. Haram terus haram dari mana haramnya? Ngeyel Masnya ini dibilangin. Bukan ngeyel kak. Kasihan Mbak. Iya kamu juga ngapain perhatian sama aku? Bener itu, ngapain perhatian sama orang mabuk? Aku ini bukan siapa-siapanya kamu, teman bukan, saudara bukan, keluarga bukan.
pacar bukan gitu. Ngapain kamu peduli sama Ya, aku? tapi kita sama-sama seorang muslim, jadinya saya berhak nasehatin kamu. Sini mah minumannya. Nggak mau. Masnya ngeyel. Ngeyel. Mas pergi aja mas ganggu. Pergi kemana? Gak usah mbak, kasihan, biarin dah. Ya, biarin aja sih. Karena aku bukan nggak pernah ganggu kalian berdua. Kasihan tapi mbak. Nggak ada urusan sama kamu. Aku Udah diem. daripada aku main cewek, lebih baik aku mabuk. Itu Tapi itu barang haram. haram-haram terus dari tadi. Tapi enak ini. Enak-enak itu haram mas. Tapi kalau aku minum ini kayak rasanya dunia ini milik aku sendiri gitu kan. Ngeyel. Apa lihat? Siapa yang lihat kamu? Nggak ada yang lihat kamu. Mas, berhenti apa? Ngapain kamu larang-larang aku? Aku nggak mau dilarang. Itu barang haram mas. Tahu namanya barang haram? Bukan haram ini. Masnya ini ngeyel. Sengaja mbak. Gak boleh gitu mbak, kasihan loh. Kamu usir aku. Aku yang usir kamu mau. Udah diem. Hah? Gak usah ngomong. Emang kamu siapa larang-larang aku di sini? Siapa di sini mabuk-mabuk? Aku orang yang paling terganteng di dunia. Udah mbak, udah. Gak usah jangan ngomong. Daripada kamu tuh lagi cerita sama suami orang gitu. Mas pergi aja. Daripada kamu Apa? SMS itu chat sama suami orang. Nggak usah. Lebih baik aku minum daripada aku jadi pelakor begitu. Pergi aja. Pak, sedang mbak, mas mbak, kasihan mbak, kasihan. Ih, kasihan, Daripada di Mbak. sini ganggu mbak. Mending usir aja. Kamu yang duluan ngajak aku, yang ngajak aku ngomong. Nggak Kamu yang usah duluan. dikasih, Mbak. Ini jangan di sini mas, ganggu banget. Siapa yang bilang? Nggak usah kasihan, nggak kasihan apa mbak? Ngapain kasihanin orang mabuk kayak gini? Kasihan Nggak ada loh, Mbak. gunanya. Masnya juga ini ngeyel dibilangin. Apa sih ngeyel? Aku nggak pernah ngeyel dari tadi. Sini minumannya. Apa? Nunjuk-nunjuk apa? Itu ada jin. Sini minumannya sini. Mas udah. Nggak mau. Berhenti apa minum? Nggak mau. Mau aku lah. Aku mau minum mau enggak. Bukan urusan kamu. Iya bang. Cuma bang ngomong sama orang mabuk nggak sadar. Kamu itu yang nggak sadar diri. Percuma gadis tapi suka sama suami orang. Kamu jadi diem aja. Pulang. Ngapain aku pulang? Aku duduk di sini aja tuh. Udah mbak, udah. Ngapain kamu suruh aku pulang? Ngapain di Kamu yang gila. situ kan mbak? Eh, Kok masih betah di situ? kamu masih betah di situ. Udah. Tidak sama suami orang. Nggak usah jangan ngomong mbak. Dia ngajakin aku debat tuh. Udah diem. Aku dibilang gila. Dia yang gila cinta itu, suka sama suami orang. Makanya jadi cewek itu cari yang masih muda, Mas, bukan sama suami udah. orang. Daripada aku mabuk. Ya, lebih baik aku mabuk daripada suka sama suami orang. Jadi pelakor. Tak kamu diazab mau. Balik malah. Kan aku nggak. Dong. Tapi aku nggak pernah rugiin orang. Mas, Nggak usir aja. berhenti apa minum mas? Nggak mau. Nggak kasihan sama orang tuanya mas. Itu barang haram loh mas. Masih ada diminum. Jangan sebut-sebut orang tua makanya. Sakit aku itu kalau sebut orang tua tuh aku sedih jadinya. Jangan sebut-sebut orang tua. Itu barang haram mas. Masih ada diminum kayak gitu. Mau ngapain kamu ambil, nggak usah ambil minuman aku Sini, beli minum mahal, ini. nggak mau, mahal. Tumpah-tumpahin, kamu mau ganti rugi. Udah mbak, udah. Biarin
bilangin nggak usah lama. Emang pacarmu baik gitu? Baik. Dia itu nggak baik karena dia udah selingkuh dari istrinya. Dah. Masnya nggak bisa dibilangin. Aduh, Mbak, ya Allah. Udah saya bilangin nggak usah minum. Ini namanya barang haram. Mbak, dari tadi si Suruh usir masnya. Udah diam mbaknya. Apaan sih, Loh, keluar kita dari sama saya. manusia, kita sama manusia saudara muslim, masa kita nggak mau tolongin Bukan orang manusia. kayak gini? Dah, berhenti minum. Apa ini? Nona, minuman aku kenapa dibuang-buang kayak gitu? Bau kepala Dari aku. tadi saya bilangin nggak usah minum ini, tapi masnya tetap kekeh minum ini. Ngomong aku lah. Nggak usah disentuh. Ngapain kamu ngurus-ngurus kehidupan aku? Gak usah ngurus-ngurus kehidupan orang dong. Mau minum kayak mau enggak, bukan urusan kamu. Mas, berapa kali saya bilangin ini minuman haram, ini barang haram, nggak boleh diminum. Oh, begitu pedulinya kamu sama aku. Kita saudara muslim, Mas. Kali saya nggak peduli sama masnya. Terus aku harus mau ngapain dong? Aku juga pengen berubah, Kak. Aku juga pengen tenang. Tapi aku nggak tahu caranya kayak gimana. Tapi nggak gini. Semua orang-orang itu jauhin aku gara-gara aku minum begitu. Nggak ada yang mau temenan sama aku. Aku nggak punya teman. Aku nggak punya teman di sini. Gimana orang-orang mau temenan sama Mas kalau Masnya tetap minum kayak gini? Aku harus ngapain biar tenang gitu, biar aku agak tenang sedikit begitu. Udah Mbak, udah. Sayang banget dibuang ini. Udah nggak apa-apa. Orang namanya barang haram. Sayang. Tapi aku beli mahal itu. Dibuang-buang minuman aku. Udah sekarang Masnya pulang, mandi, terus ambil air wudhu, sholat, buat tenangin dirinya Masnya. Daripada Masnya minum-minum kayak gini, nggak jelas, barang haram. Sedih aku jadi keinget orang tua aku nih di rumah. Allah, gimana orang tua aku di rumah ya? Kalau ingat orang tua nggak usah minum dong Mas. Kalau percaya sama orang tua, percaya sama orang tua kerjanya minum nggak jelas, keluyuran. Maka itu namanya. Berarti kalau aku minum kayak gini durhaka sama orang tua begitu. Durhaka lah. Berarti dosa juga mengalir ke orang tua aku begitu. Iya, Oh, gitu. itu Masnya tahu, tapi tetap dilakuin. Berarti aku yang banyak dosa begitu ya. Ya Allah. Sadar dong Mas. Sadar sekarang Mas, ingat orang tuanya di rumah. Minum-minum kayak gini nggak ada gunanya Mas. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah
أو الحياة وهم همي إن لك خيرها في ذنبي وعايش فيه. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur orang tua kami, ya Allah. Mungkin kami sering ngelawan sama kedua orang tua kami, ya Allah. Ampun dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Ya Allah. Sekarang kita nggak terasa ya, kita udah dewasa. Bahkan umur kita udah puluhan tahun, bahkan kita udah masuk perguruan tinggi, bahkan kita udah bekerja. Tapi kenapa kita ini masih aja durhaka sama kedua orang tua kita? Kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kita siksa orang tua kita itu dengan kerinduan, ya Allah. Orang tua kita minta pulang, tapi kita nggak mau pulang. Kita sibuk dengan urusan dunia kita sendiri aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang berjauh pasti merasakan yang namanya kematian. Kalau orang tua kita udah meninggal dunia, siapa yang suruh kita pulang? Gak ada. Sekarang mentang-mentang kita udah besar, udah dewasa. Badan kita udah membesar. Kita anggap ibu kita, ayah kita seperti musuh kita sendiri. Kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabani waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Oh ini. Halo, masuk aja ke dalam sini. Ya. Sini cepetan. Sini. Oke. Aduh. Sini. Thank you, ajudan. Pusing aku ya. Ya Allah, aku pergi kangen sama orang tuaku nih. Ya Allah, kita dilahir di dunia ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan sama ibu kita mengharap yang akan lahir adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Saat kita dikandung sama ibu kita selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan, begitu sakit yang ibu kita rasakan, tapi selalu beliau tahan, nggak pernah mengeluh sedikit pun. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya selamat di dunia ini. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya selamat di dunia ini. Dia nggak pernah memikirkan dirinya sendiri, nggak pernah memikirkan kesehatannya. Yang penting bagaimana memikirkan kesehatan anak di dalam kandungannya. Pas kita lahir ke dunia ini, ibu kita mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita ke dunia ini. Beribu-ribu urat yang dia putuskan sama ibu kita demi melahirkan kita ke dunia ini. Waktu kecil kita digendong kesana kesini sama orang tua kita. Kita dibersihkan kotoran kita sama kedua orang tua kita. Dulu waktu kecil kita bilang minta beli mainan dikasih diturutin sama orang tua kita. Nggak terasa sekarang kita udah dewasa. Nggak terasa kita sekarang mungkin kita udah bekerja. Mungkin sekarang kita lagi menuntut ilmu sampai perguruan tinggi. Tapi kenapa sekarang kita udah dewasa? Kenapa kita sekarang durhaka sama kedua orang tua kita? Kita sering berbohong sama kedua orang tua kita. Kita merasa sok sukses sebagai anak. Mentang-mentang kita udah bekerja, udah bisa mencari uang sendiri, kita lupa sama kedua orang tua kita. Kita acuhkan kedua orang tua kita. Kita besar karena kedua orang tua kita. Kita ada di dunia ini karena ada kedua orang tua kita. Pantaskah kita durhaka sama kedua orang tua kita? Kalau orang tua kita dulu, apapun yang dia kerjakan yang penting halal. Untuk menafkahi kita sebagai anaknya, biar anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Tapi apa? Pernah nggak kita berpikir di benak kita untuk ingin meringankan beban kedua orang tua kita? Nggak pernah. Pernah nggak kita ingin meminta maaf? Kita memeluk kedua orang tua kita, kita gengsi. Coba kita berpikir di benak kita, ya Allah, nggak terasa orang tuaku itu yang semakin hari itu semakin keriput wajahnya. Ya Allah, nggak terasa orang tua kita itu yang semakin hari semakin berkurang umurnya memikirkan kemaksiatan yang kita perbuat sebagai anak. Sekarang kita sibuk dengan urusan kita sendiri, tapi kita nggak pernah memikirkan kedua orang tua kita. Pernah kita tanyakan, Ma, Pa, kalian sehat apa enggak? Ma, Pa, kalian udah makan apa belum? Bahkan sebaliknya kita yang ditanya sama orang tua kita, Nak, kamu di sana sehat-sehat kan? Nak, kamu di sana udah makan kan? Bahkan kalau orang tua kita yang lagi sakit sekarang, kita gengsi membersihkan kotorannya, kita jijik sama kotoran kedua orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita nggak pernah jijik sama anaknya sedikit pun. Kita anggap orang tua kita seperti babu kita sendiri. Kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kita nggak mau pulang, kita jarang pulang untuk menunggu orang tua kita. Kalau orang tua kita udah meninggal dunia besok, baru kita bakalan menyesal. Duit bisa dicari, tapi kalau orang tua kita udah mati, bisa kita cari? Nggak bisa, nggak kita ketemu lagi sama orang tua kita. Barang siapa yang durhaka sama orang tua, surga itu haram baginya. Pernah nggak kita tanya sama orang tua kita, Ma, Pak, kalian dapat uang dari mana? Nggak pernah kan? Sekarang kita nggak tahu orang tua kita di rumah, entah lagi sakit, mungkin entah udah meninggal dunia. Pas kita pulang nanti yang kita temukan adalah batu nisannya. Bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum minta maaf kepada kedua orang tua kita? Kalau orang tua kita sering menangis tengah malam di bantal, menangis karena apa? Karena anak-anaknya yang gak pernah menurut kepada kedua orang tuanya.
Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Mungkin kami sering durhaka sama kedua orang tua kami. Mungkin kami sering melawan sama kedua orang tua kami ya Allah. Maafkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami waktu kecil dulu ya Allah. Kami belum bisa balas jasa kedua orang tua kami ya Allah. Dari dulu orang tua kita itu pingin makan makanan yang enak, tapi selalu beliau tahan biar anak saya itu bisa makan makanan yang enak. Dari dulu orang tua kita itu pingin beli pakaian yang baru, tapi selalu beliau tahan. Gak apa-apa anak saya yang berpakaian baru biar gak malu sama kawannya katanya. Tapi sekarang kita udah bekerja, pernah kita beliin orang tua kita pakaian? Gak pernah. Pernah gak? Gak pernah. Bahkan kita gak mau berbagi kepada kedua orang tua kita. Bahkan kita takut untuk berbagi kepada orang tua kita. Selalu merasa gak cukup. Orang tua kita pernah gak perhitungan sama kita? Gak pernah. Kita sakit sebagai anak, diobatin sama orang tua kita, dibawa ke dokter sana sini, nggak apa-apa, dia habis harta bendanya, yang penting saya bisa sembuh katanya. Tapi orang tua kita sakit, kita nggak mau bawa orang tua kita ke rumah sakit atau nggak ke dokter. Pernah nggak pernah. Padahal dulu mati-matian lu menghargai kita sebagai anak. Jangan masa sukses kita sebagai anak, jangan. Sampai kita lupa sama kedua orang tua kita. Kita nggak mau pulang, malas pulang katanya. Kalau orang tua kita minta pulang, pulanglah. Jangan sampai menyesal. Dia itu minta pulang karena dia itu rindu sama kita sebagai anaknya. Besok kalau orang tua kita meninggal besok, siapa yang suruh kamu pulang? Nggak ada yang suruh kita pulang, nggak ada. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rizqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah rezeki kita bernasuha kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah ya Allah. Ambillah nyawa kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. A few moments later.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتهم dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa dosa anak durhaka Allah balas di dunia ridha ayah ibumu ridha Allah padamu murka ayah ibumu murka Allah padamu مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Masya Allah mas, tuh kan kayak gitu enak didengar. Mas tuh bisa salawatan ya? sih masih belajar juga. Saya suka Suaranya apa katanya nggak dengar aku. kenapa bisa bagus suaranya? Kan sholawat aja gitu karena kan aku juga suka sholawat gitu kak. Bagus itu mas, kembangin. Kayak gini kan enak kita. Enggak minuman kayak gini. Gitu ya. Terus ini tadi siapa yang buang-buang minuman aku tadi? Saya udah nggak usah dipegang lagi. Gitu. Itu dong mas, dari tadi kek sholawatan kenapa mesti minum-minum ya kan mbak ya? Iya, Ganggu makanya orang mbaknya aja. tadi mau ngusir kan? Iya, kan lagi minum-minum gak baik kalau orang minum-minum di sini.
Soalnya ini jadi bawa-bawa nama orang tua, jadinya aku sedih begitu. Ya makanya kalau ingat orang tua itu harus baik-baik. Dengerin tuh Harus mas, minum-minum. berhenti tuh minum kayak gitu lagi. Nggak baik itu namanya Baik. haram mas. Terus yang baik itu apa dong? Air putih? Gitu. Aku pengen tenang aja sih, aku pengen berubah menjadi orang lebih baik lagi begitu. Karena aku juga udah capek hidup kayak gini terus, minum terus setiap malam gitu, capek. Harus jadi lebih baik dong. Iya. Gak mesti minum-minum kan. Jadinya kan maksudnya kita yang berbuat dosa sebagai anak bakal mengaruh ke orang tua begitu. Jadi itu yang aku takutin Kak begitu. Masa gara-gara saya orang tua saya itu masuk ke neraka, tapi nauzubillah min dzalik. Itu masnya tahu. Iya makanya Kak. Malu jadinya aku sama kakak berdua ini. Udah makanya jadi orang lebih baik lagi. Padahal Kalau minum-minum. kalau cari pahala itu padahal gampang banget ya. Benar. Tapi kenapa kita itu malas, maksudnya berbuat baik itu malas. Padahal masih banyak perbuatan yang baik untuk mendapatkan pahala begitu. Aduh. Aku boleh ini enggak? Aku mau izin. Aku mau apa namanya mau ngaji gitu boleh enggak? Boleh mas, boleh. Tapi Apa? enggak bagus sih kalau aku ngaji Kak. Soalnya aku juga masih belajar kalau ngaji mah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kita berdoa sama Allah semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala. Amin. Kita cari ridhonya Allah ya. Karena katanya karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Tapi zaman sekarang banyak orang yang sibuk bekerja, sibuk kuliah, lupa baca Al-Quran. Sibuk apapun kita jangan lupa lah untuk membaca Al-Quran. Itu. Karena besok pas datang hari kiamat, semua isi Al-Quran itu pada hilang semua. Pas kita buka, semua isi Al-Quran itu hilang. Makanya beruntunglah orang-orang yang sering-sering membaca Al-Quran dan juga orang penghafal Al-Quran. Aku jadi ngomong kayak gini, kok bisa ya? Seharusnya aku nasihatin diri aku sendiri ya. Tapi nggak apa-apa untuk berbagi aja begitu ya. Kita nggak pernah bersyukur ya sebagai manusia ini. Nggak pernah bersyukur sedikit pun. Kita dikasih sehat, kita dikasih normal, membuka. Kita dikasih rezeki selalu nggak merasa cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Boleh aku ya? Bisa. Enggak, tahu aja sedikit lah gitu. Karena kan saja kita kalau jadi cowok itu harus mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi gitu. Karena akan membimbing istrinya nanti gitu. Tapi aku nggak terlalu hafal, soalnya udah lupa. Boleh nggak sambil baca gitu? Nggak apa-apa ya. Dulu mah hafal, sekarang udah lupa. Mungkin terlalu banyak dosa ya. Gitu kan. Oh iya, nama kakak siapa sih kalau boleh tahu? Kenalin, nama saya Siti Humayroh. Masya Allah itu nama yang bagus, Siti Humayroh. Insya Allah. Kak lengkap siapa? Mbaknya? Saya Putri. Putri, Masya Allah. Putri juga namanya. Putri Doyong. Ini nama aku Udin. Saifuddin. Saifuddin. Bagus namanya mas. Bagus. Udin sedunia. Ya, sedunia. Nama bapak aku itu Syarifuddin. Syarif. Nama kakek aku Salehuddin. Gitu. Ada Udin-Udinnya. Semua. Kan Udin sedunia Kak. Boleh aku mulai ya? Tapi kalau jelek jangan diketawain, soalnya aku masih belajar. Masa kita mau ketawa orang ngaji? Takutnya ntar ketawa gitu. Enggak mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكركم
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا Masya Allah, Mas. Enak banget suaranya. Enggak, saya masih belajar juga, Kak. Kak, sedih aku pas aku baca tadi ayat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ya Allah, bagaimana ya dengan kita kalau udah meninggal dunia? Kita selama-lamanya di dalam sana, di dalam akhirat. Kalau di dunia mah cuma sementara. Ya Allah, kalau di akhirat kita sendiri, di alam kubur sempit, berapa meter, gelap gulita. Kalau itu amal kita baik, gak apa-apa. Tapi kalau kita di dunia, di akhirat nggak akan kita temuin. Makanya sering-seringlah berbuat baik, terutama berbakti sama kedua orang tua kita. Intinya berbakti sama orang tua kita dan juga mentaati peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bakal kekal di dunia ini. Sekarang mungkin kita sibuk dengan urusan kita, tapi sampai lupa dengan urusan agama, kewajiban kita sehari-hari apa. So, kalau kita udah mati, dibawa ke kuburan sama orang-orang. La ilaha illallah
Allah. Bawa kuburan kita dimakamin. Lalu orang-orang, semua orang pada pulang, tinggal kita sendirian. Lalu malaikat pun datang, marabbuki wa man nabiyyuki. Ya Allah, tapi semoga kita berdoa sama Allah, semoga kita juga mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan berzikir. Ya, maka aku jadi maaf. Sebenarnya aku nggak pantas ngomong kayak gini. Mungkin kamu lebih tahu lah daripada aku gitu. Benar kan? Siti Humairah. Kamu ganti namamu Siti Khadijah. No. Aku tahu bagus itu nama Siti Khadijah. Jangan gengsi, nama itu bagus itu Siti Humairah, Siti Khadijah. Kayak ada itu ceramah namanya almarhum Ustadz Cepot, punya anak dikasih nama Tuti, katanya habis kentut mati katanya. Punya anak lagi namanya Susi, katanya habis nyusu mati katanya. Ih, ketawa. Masa Aduh. gitu sih? Gitu katanya, itu bercandaan aja itu almarhum. Enggak, emang gitu katanya ceramahnya, itu kan candaan mungkin. Saya juga sering-sering suka-suka dengar ceramah gitu sih. Suka banget gitu. Pantas ya bisa ceramah. Enggak juga sih, intinya belajar aja sih, belajar gitu. Dan sekarang ada ceramah kita skip, coba kita dengerin semenit aja, renungin itu apa kata ceramah itu, pasti akan tersimpan di otak kita. Dan juga insya Allah bakalan merubah kehidupan kita yang sehari-hari itu, begitu. Ada pusing lagi deh. Maaf udah mengganggu waktu kalian berdua. Maksudnya udah bikin kamu juga marah-marah sama aku, bikin kalian juga ribut-ribut di sini gara-gara aku begitu ya. Minuman itu diharamkan katanya. Iya, Memang ada juga firman Allah dalam Al-Qur'an itu ada. Nah, itu maksudnya. Minuman khamar itu diharamkan, judi khamar itu diharamkan. Begitu. Ya. Kamu sebagai gadis berdua, jaga diri kamu baik-baik di sini, jauh dari orang tua. Kamu jauh dari orang tua kan? Kamu di sini ngapain di kota? Merantau apa? Kerja atau apa? Kuliah. Menuntut ilmu. Jangan sampai kamu sia-siakan. Kamu itu udah capek-capek orang tuamu membiayain kamu sehingga kamu sampai kuliah. Ya, semoga kamu mendapatkan juga jodoh kamu yang benar-benar baik, yang sayang sama kamu, yang sayang sama kedua orang tua kamu, gitu ya. Semoga mendapatkan istri yang soleh. Amin, Solehah. amin ya Allah, amin. Dan berhenti minum lagi. Buang itu. Ah, nggak boleh minum tahu. nggak gimana ya. Tapi Udah nggak usah dipegang lagi. nggak usah. Haram. 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 Nggak boleh. Ah. Haram. Kamu pakai cadar ya? Oh iya, aku nggak pernah dari tadi dia pakai cadar, sorry. Seharusnya dihormati. Maaf, sekarang aku iya maaf ya. Saya juga minta maaf Mas tadi udah Ya nggak apa-apa. banyak minumannya Mas. Tapi kamu itu baik sih, baik banget. Maksudnya kamu itu masih peduli sama saudara Islam kamu. Kamu itu nggak mencaci maki, kamu itu nggak ngebully, tapi kamu itu menegur dan menasehatinya, itu yang baik dalam Islam begitu. Iya kan? Iya kan emang kita diajarkan. Begitu. Dulu juga ada sahabat Nabi Muhammad itu yang sering mabuk-mabukan. Tahu nggak itu? Tahu nggak? Siapa ya? Tahu nggak itu sahabat Nabi Muhammad yang sering mabuk-mabukan itu? Nah, aduh. Tahu nggak? Lupa. Tahu nggak? Siapa namanya? Siapa namanya? Ya? Nu'aim? Nuaim. Nuaiman. Iya. Beliau itu sahabat Nabi itu tahu kerjanya mabuk-mabukan aja. Tapi sendirinya punya kedudukan di Allah Subhanahu wa taala, di kata Allah. Dia itu punya kedudukan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Selalu membuat Nabi Muhammad itu tersenyum kepada sama itu si Nuaiman. Bahkan sewaktu itu Nabi lagi ngajar. Tapi pas dilihat sahabat-sahabat ditanya Abu Bakar, Nuaiman mana? Enggak ada ya Rasulullah. Saya nggak mau ngajar kalau nggak ada Nuaiman. Lalu dicari si Nuaiman gitu. Masya Allah ya. Semoga kita juga sebagai umat yang disayang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangilah Nabi Muhammad.
cintailah Nabi Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad lah yang memperjuangkan agama ini sehingga bisa agama Islam. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah meminta ampun kepada Allah untuk dirinya, enggak. Tapi minta ampun kepada Allah untuk siapa? Ummati ya Rabb, untuk umatku ya Allah. Makanya pas lagi sekarat, ringankanlah sakaratul maut untuk umatku ya Allah. Berikanlah sakaratul maut itu kepadaku ya Allah, kata Nabi Muhammad. Begitu sayangnya Nabi Muhammad ke kita. Ya Allah, aku mau pergi dulu nih. Aku mau pulang. Aku mau temuin orang tua aku dulu. Tapi mohon maaf ini ya, sebajing-bajingan apapun kita di luar, tapi kalau di rumah hargai kedua orang tua kalian. Anggaplah kita ini anak yang paling bodoh daripada orang tua kita. Jangan kita itu mentang-mentang cerdas di kampus sana, terus kita bawa ilmu kita ke rumah, salah. Ke hadapan orang tua. Anggap kita ini nunduk. Jaga adab kepada kedua orang tua kita, begitu. Ya, kalau kita udah menghargai orang tua kita, kalau kita udah berbakti sama orang tua kita, urusan dunia pun akhirat dipermudah sama Allah. Apalagi masalah kuliah kecil kalau kita udah berbakti sama orang tua, ada aja jalannya. Apalagi kamu kuliah juga, terus kerja, aduh, jangan takut kalau kamu disuruh pulang sama orang tuamu, pulang. Kalau kamu dipecat sama itu si bosmu, nggak apa-apa kamu dipecat. Allah yang ngasih rezeki, bukan orang itu. Aduh. Assalamualaikum.